Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Dan di video kali ini kita akan bahas terkait dengan P3K paruh waktu atau part time. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait pertanyaan dari salah seorang rekan kita di kolom komentar di video sebelumnya, dimana jika dua formasi, satu peserta THK 2, satu peserta P1, terus 3 peserta tenaga non ASN, mana pertanyaannya, mana yang jadi prioritas? Jadi mana yang jadi prioritas? Nah, di sini formasinya ada dua, teman-teman ya. Ada dua. Nah, untuk prioritas di sini otomatis yang diusahakan pertama kali yaitu adalah P1, teman-teman ya. Nah, di P1 ini ada THK 2, ada honorer atau non ASN yang sudah 3 tahun di negeri ya, tapi dia masuk P1 juga. Terus ada lulusan PPG, dan yang terakhir adalah honorer sekolah swasta. Nah, jadi jika ada dua formasi, maka yang pertama akan dilihat adalah nilai terbaik dari peserta THK 2 dulu. Nah, dari peserta THK 2 dulu. Jika THK 2-nya cuma satu, maka ini langsung secara otomatis. Terus yang penting sudah mencapai nilai ambang batas untuk untuk manajerial dan sosiokulturalnya. Kecuali kalau teknis itu tidak jadi masalah. Terus di sini yang kedua yang akan mengisi formasinya adalah P1 juga dari non ASN. Jadi yang ketiga pesertanya ini akan masuk ke paruh waktu. Ya, jadi di sini ada yang menjawab sebenarnya mengatakan P1 sama THK 2. Nah, di P1 itu ada THK 2 dan THK 2 yang ada di P1 itulah yang pertama kali diberikan formasi tersebut. Nah, sisa dari THK 2 baru lanjut ke peserta non ASN. Tapi ingat, ini P1 dulu. Yang pasti sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini masih di video yang sama. Apa bisa honorer terdaftar daftar CPNS yang terdata di data di BKN? Nah, di sini apa bisa honorer daftar CPNS yang terdata di BKN ya? Maksudnya mungkin yang sudah masuk dalam database BKN. Dan apa bisa jadi paruh waktu jika tidak lolos PNS? Ya. Oke, yang pertama di sini admin akan bahas atau menjawab ya begitu. Yang pertama, karena di sini ada dua pertanyaan. Untuk mendaftar CPNS, honorer masih bisa sekalipun terdaftar di database BKN selagi usianya itu maksimal 35 tahun 0 bulan. Teman-teman ya, 35 tahun 0 bulan. Itu tetap bisa daftar dan pastinya sesuai dengan kualifikasi akademik. Nah, selanjutnya yang kedua, apa bisa jadi paruh waktu jika tidak lolos PNS? Nah, ini paruh waktu ini hanya ada di pendaftaran P3K. CPNS itu tidak ada paruh waktu, teman-teman ya. Itu yang admin ketahui sampai saat ini. Tidak ada paruh waktu, istilah paruh waktu di CPNS. Nah, paruh waktu itu hanya ada di P3K. Jadi yang terdata di BKN boleh daftar CPNS selagi memenuhi syarat ya, termasuk usia dan kualifikasi akademiknya. Nah, kalau mau paruh waktu itu ada di P3K. Jadi di PNS itu tidak ada paruh waktu. Oke, teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita masih ada pembahasan terkait paruh waktu ini. Nah, di sini jadi alternatif penuntasan tenaga honorer 2024. Begini bocoran Mempan RB soal pemberian gaji P3K paruh waktu. Oke, ini informasinya 9 Juni teman-teman ya.
Menpan RB Abdullah Aswar Anas telah menyiapkan beberapa cara untuk mensukseskan program penuntasan tenaga honorer tahun ini. Nantinya para tenaga honorer tersebut akan diangkat menjadi P3K ASN P3K melalui seleksi CASN 2024. Berdasarkan kabar yang beredar, seleksi CASN 2024 akan dibuka pada Juni-Juli ya mendatang. Namun belum ada kepastian dari Menpan. Ini sampai hari ini, sampai video ini dibuat, memang Menpan RB belum mengumumkan jadwalnya teman-teman ya. Hanya sekedar estimasi Juni ke Juli teman-teman ya. Pada seleksi CASN 2024 ini, pemerintah akan membuka sebanyak 2,3 juta formasi dengan rincian 1,7 juta untuk P3K dan 600.000 untuk CPNS. Itu kuota yang disediakan atau dipersiapkan. Meskipun usulan dari Pemda itu tidak tidak sesuai itu teman-teman ya. Anas juga menerapkan kebijakan bahwa 1,7 juta formasi P3K pada CASN 2024 hanya dibuka untuk tenaga honorer. Ini P3K-nya 100% untuk honorer. Dalam hal ini Menpan RB juga telah memberikan jaminan kelulusan kepada para tenaga honorer yang telah terdata di BKN. Nah, ini memang teman-teman ya, bahkan tesnya disebut sebagai formalitas saja. Para tenaga honorer yang telah terdata di BKN dipastikan segera bergelar ASN dan mendapatkan NIP. Ada NIP-nya ya. Meskipun begitu, Menpan RB tetap mewajibkan para tenaga honor tersebut untuk mengikuti rangkaian tes seleksi. Nah, ini juga admin sudah sampaikan di video sebelumnya. Meskipun sudah ada jaminan untuk mendapatkan NIP, nah tapi teman-teman tetap akan dites, dan nanti yang dites itu, yang lolos itu dengan nilai terbaik akan mengisi formasi. Nah, di sini kembali diingatkan, tes tersebut bersifat formalitas dan untuk keperluan pendataan ulang saja katanya. Sekedar memastikan. Untuk menjamin semua tenaga honorer bisa berstatus ASN, tahun ini pemerintah akan membuka 2 jalur pada jabatan P3K, yaitu penuh waktu dan paruh waktu. Nantinya bagi tenaga honorer yang bekerja pada instansi yang telah memiliki anggaran cukup untuk memberikan gaji akan langsung diangkat sebagai P3K penuh waktu. Jadi ya, jelas karena ini masalah finansial juga atau kemampuan anggaran daripada daerah. Sedangkan bagi tenaga honorer yang bekerja di instansi yang alami keterbatasan anggaran akan diangkat menjadi P3K paruh waktu teman-teman. Jelas ya. Oke, kita lihat. Menpan RB menyebutkan bahwa tenaga honorer paruh waktu adalah mereka yang telah bekerja di instansi pemerintah dan selama ini telah mendapatkan gaji sebagai honorer. Para tenaga honorer yang telah diangkat menjadi P3K paruh waktu ini tetap akan menerima NIP dengan gaji. Nah, dapat NIP tapi gajinya sama dengan yang diterima saat ini. Jadi jika saat ini teman-teman mendapatkan gaji misalnya 2 juta per bulan, maka nantinya ketika teman-teman lolos menjadi ASN P3K paruh waktu atau part time, maka gajinya tetap 2 juta ini. Nah, tapi jika gajinya saat ini misalnya cuma 300.000, maka akan tetap 300.000. Nantinya P3K paruh waktu tersebut akan diangkat menjadi penuh waktu dan mendapatkan fasilitas lebih jika, pahami di sini ya, jika anggaran pemerintah daerah telah membaik atau menggantikan ASN yang telah pensiun. Jadi ada 2 cara ASN paruh waktu bisa menjadi ASN P3K penuh waktu ya. Ada 2 cara. Meskipun dengan gaji yang sama, setidaknya tenaga honorer tersebut telah mendapatkan status hukum yang jelas. Nah, ini salah satu kelebihan menjadi ASN P3K paruh waktu teman-teman ya. Ini sudah ada kepastian hukum dan ada 2 cara untuk menjadi P3K penuh waktu. Yang pertama, jika anggaran instansi sudah membaik atau mencukupi untuk membayar ASN yang ada di paruh waktu, maka itu bisa langsung menjadi ASN full time sesuai dengan kebutuhan. Dan cara yang kedua adalah menggantikan honorer ASN yang pensiun. Jadi seperti itu skema atau aturan untuk
part time ini dan penggajiannya teman-teman ya. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.